Assalamualaikum ya Habib. Ya Habib, bolehkah seorang itu berhutang untuk berkurban? Ya, jadi begini, berhutang untuk berkorban. Ya, kita berbicara bukan secara khusus dalam kurban saja, tapi kita itu akan bicara secara umum. Apa itu? Memaksakan diri untuk beribadah. Apa hukumnya itu? Haji dengan hutang. Hutang itu kan terpaksa. Nggak ada orang hutang itu nggak terpaksa itu. Orang hutang itu pasti terpaksa. Terpaksa karena keadaan, terpaksa karena orang menawarinya, jabar hotel dan sebagainya, terpaksa untuk meredam fitnah, terpaksa, apa yang terpaksa orang hutang itu. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah Ta'ala tidak akan bosan kepada kalian. Tidak akan bosan memberikan taubat. Tidak akan bosan memberikan maghfirah. Tidak akan bosan memberikan ampunan, pemberian, anugerah, derajat, semua. Enggak ada bosan-bosannya. Sama, kamu tidak bosan juga. Tapi ketika kalian bosan, Allah juga bosan. Gitu loh. Jadi Allah itu bagaimana tergantung pada kita. Kita dekat, Allah dekat. Kita jauh, Allah juga jauh. Gitu loh. Jadi Allah Ta'ala itu maha pemurah. Dan Allah Ta'ala maha adil. Allah berikan semuanya itu sama modalnya. Jadi misalnya apa? Misalnya, orang yang punya uang bisa berkorban. Tapi nggak punya uang, gimana? Tapi dia itu ingin mendapatkan keutamaan sama seperti orang yang berkorban. Gimana hukumnya? Niat. Dan niat itu sudah ditunjang dengan hadis Nabi yang sahih. Bahkan Nabi SAW mengatakan, niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kalau beramal belum tentu diterima. Kalau dia riya, kalau dia sum'ah, kalau dia dia melakukan adza di dalam pelaksanaannya, nggak ada pahalanya. Bahkan yang ada dosa bisa jadi. Tapi kalau niat, sulit untuk kita itu tidak ikhlas dalam niat. Mana ada tidak ikhlas dalam niat? Niatnya nggak ikhlas, salah itu. Amalnya nggak ikhlas, iya. Tapi niatnya nggak ikhlas, mana ada niatnya nggak ikhlas? Orang niat nggak kelihatan sama orang. Yang tahu niat kita siapa? Hanya kita dan Allah. Hampir dikatakan demikian oleh Nabi SAW. Jadi yang nggak mampu untuk bersedekah, berkorban, ya, nggak mampu berkorban sapi, ya kambing. Nggak mau berkorban kambing, ya ayam. Alamat sampai Ibn Abbas. Yang penting di situ hari itu tuh harus ada penumpahan darah. Nah, tapi jangan penumpahan darah yang lainnya ya. Maksudnya penumpahan darah binatang ternak gitu maksudnya. Nah, jadi nggak ada kambing, ya angsa. Nggak ada angsa, bebek. Nggak ada bebek, burung. Nggak ada burung, merpati misalnya. Ya serah, semampunya dia. Nggak ada juga niat. Ya Allah, coba aku ya, punya uang banyak ya. Aku bisa beli sapi sekarang, aku sembelih. Dapat pahalanya. Itulah kemuliaan Allah, karamnya Allah. Ya. Dan sama seperti sejajar seperti orang yang berkorban. Asalkan benar-benar Allah itu pinter. Bukan Allah bodoh atau gampang dibodoh-bodohin. Enggak, Allah tadi itu ngerti. Artinya apa? Kalau dia itu memang benar, artinya sedikit pun nggak punya dia uang gitu loh. Kalau seumpama dia ada sedikit, maka disumbangkan kepada orang yang misalnya mau berkorban untuk melengkapi misalnya, kan sudah termasuk berkorban dia. Atau dia nggak mampu berkorban kambing, kan bisa ayam, bisa apa? Bisa angsa, bisa bebek. Alamat Ibn Abbas, gitu kan? Sebagai ulama ada yang membolehkan itu, gitu loh. Nah, berarti niatnya beneran ini. Nah, tapi kalau cuma niat-niat bohongan, Allah Ta'ala itu nggak bisa dibohongi. Jadi jangan dipaksakan. Aku sudah berniat, gitu. Enggak. Cuma maksudnya di sini kita menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan Allah, kemurahan Allah, dan keadilan Allah kepada hamba-hambanya. Yang punya diberikan kesempatan, yang nggak punya diberikan kesempatan juga. Walaupun kesempatannya berbeda. Yang punya dengan berkorban, yang nggak punya dengan berniat. Nah, itu. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kalian semua para anak santri, karena kalian nggak punya, ya niat saja. Ya Allah, kalau nanti aku semua punya, ya, aku akan berkorban. Kalau aku sekarang megang uang sendiri, saya akan berkorban. Gitu. Nah, jangan kalah sama video yang viral itu. Ada seorang pemulung, kerjanya pemulung, ya. Dia kumpulkan setiap hari sepanjang tahun. Subhanallah, dapat beberapa belas juta, diserahkan ke masjid untuk beli sapi. Nggak tanggung-tanggung. Korbannya sapi lagi, gitu. Dapat 16 juta, 10 juta apa berapa gitu. Nah, itu kan luar biasa gitu loh. Nah, itu kan memotivasi kita. Itu adalah kisah yang inspiratif gitu loh.
untuk kita semuanya gitu loh. Jadi jangan kalah sama dia gitu loh. Nah, kita mampu untuk mencari lebih baik daripada dia, kok dia itu kok kita nggak berkorban. Dia yang dalam keadaan jalannya pincang, sudah tua, dia itu masih mau menyisihkan hartanya untuk berkorban. Kok kita yang sehat badannya, uangnya masih banyak di rekening, hanya mau dikurangi 3 juta saja nggak mau. Nah, jangan ya. Nah, jadi biasakan kita itu untuk mencari ridho Allah dan mengutamakan ridho Allah di atas segala hal. Nah, terutama kepada cinta dunia ya. Itu yang nggak mau itu berarti cinta dunia, lebih cinta pada dunianya dan tidak cinta pada akhiratnya. Padahal kalau kita bersedekah, ya, itu akan dilipat gandakan keberkahannya. Harta itu akan bertambah, pasti bertambah. Karena apa? Nggak mungkin Nabi SAW bohong, nggak mungkin. Mana kau malu min sadaqah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan demikian. Yang kurban, insya Allah kaya. Insya Allah tahun depan lebih banyak uangnya. Nah, yang nggak korban, jangan salahkan kalau dikurangi nanti bagiannya oleh Allah Ta'ala. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi kalau seumpama dia nggak bisa korban, jangan dipaksakan untuk berhutang. Kalau semua dia dipaksakan berhutang, akhirnya dia itu ada apa-apa di dalam hatinya kepada Allah SWT. Pada Allah Ta'ala tidak pernah memaksakan diri. Bahkan hukumnya makruh. Haji, umroh, berhutang. Makruh hukumnya. Karena tidak ada perintah untuk itu. Dia tidak mampu, kenapa memaksakan diri? Nah, gitu loh. Ya, jangan. Nah, karena itu jadi beban. Beda antara manusia dan Allah. Dan harus kita bedakan antara manusia dan Allah. Kalau Allah kita berhutang, kita hutangi Allah Ta'ala, maka kapanpun kita mau bayarnya nggak jadi masalah. Tapi kalau manusia, berbeda. Kalau kita hutangi manusia, kalau sudah luput, kita sudah dicap yang macam-macam. Dia shutdown, dia begini, dia begitu, repot, beban. Akhirnya kita nyalakan apanya? Nyalakan kenapa sih aku diperintahkan, disunahkan untuk korban? Surbannya yang disalahkan, syariatnya disalahkan. Nah, padahal syariat tidak pernah memerintahkan untuk kita itu memaksakan diri dalam beribadah. Nggak usah paksakan. Ya. Punya uang, laksanakan. Nggak punya uang, ya sudah, cukup berniat saja. Atau berkorban dengan ayam, 100.000 sudah dapat. Ayam dapat 100.000. Dapat 100.000. Nggak dapat, tapi nggak usah dikirim ke pondok kalau 100.000 ya, kalau korban ya. Jadi kalau korban di pondok ya, kalau nggak sapi ya, kambing gitu. Unta juga nggak usah dikirim ke pondok karena kita susah mau cari untanya di mana gitu.